Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Mrs. Auli Termayanti as my first supervisor, Mr. Edi Winarko as my second supervisor, and Mr. or Mrs. Examiner, greetings, my name is Bintang Mulia Pratama. First of all, I would like to thank you for the guidance so I can complete my research proposal, and thank you for taking the time to watch my presentation today. In this session, I will present my research proposal entitled Hybrid Backpropagation with Firefly Algorithm and Simulated Annealing for Signature Recognition. There are three main chapters that I will describe in this presentation. First is introduction, second is literature review, and last is research method. And let's start with the first set of slides. First, introduction. Signature or autograph is something that is written by person as his or her personal identity, which is usually used to authentication and authorization process. From past until now, signature recognition is still done manually with eyesight or human eye by compare it with the signature data that has been saved. However, using eyesight to recognize signature cannot always be said to be accurate because due to physical limitation of human eye, such as colorblind or using glasses, which can affect the result of signature recognition. To simplify signature recognition, we can use computer technology, and one of the methods that can be used is artificial intelligence using artificial neural network. Artificial neural network is an information processing system that has performance characteristics similar to biological neural system in human brain. For artificial neural network, I use backpropagation because using backpro is able to solve classification training problem with broad scale of data, and it can produce fast response through the training process is slow. And in this research, I will hybrid backpro with Firefly algorithm and simulated annealing because Firefly algorithm requires only literal iteration and simulated annealing can avoid local minimum trap. Based on previous slides, the analysis problem is 1. How to apply the Firefly algorithm and simulated annealing with backpropagation for signature pattern recognition. 2. How does the procedure to create a program for signature pattern recognition using backpropagation with the Firefly algorithm and simulated annealing. 3. How to implement a program for signature pattern recognition using hybrid neural network backpro with Firefly algorithm and simulated annealing on example cases. And the research goal is 1. Implement hybrid neural network backpropagation with Firefly algorithm and simulated annealing for signature pattern recognition. 2. Create a program for signature pattern recognition using backpropagation with the Firefly algorithm and simulated annealing. 3. Implement a program for signature pattern recognition using hybrid neural network backpropagation with Firefly algorithm and simulated annealing on example cases. And now, this is the second set of slide. 2. Literature review. Pengolahan citra. Jadi, tujuan utama dari pengolahan citra di sini adalah untuk memperbaiki kualitas citra agar citra yang dihasilkan dapat memberi informasi yang lebih jelas dan informasi tersebut sudah berupa data numerik. Jadi singkatnya, proses utama dari pengolahan citra ini adalah mengubah data citra atau gambar menjadi sebuah data numerik. Itu. Lalu ada 3 proses utama yang saya lakukan di sini. Yang pertama ada grayscale, yaitu proses mengubah citra warna menjadi sebuah citra dengan warnanya bergradasi hitam dan putih. Lalu citra biner itu citra yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu hitam dan putih atau 0 dan 1. Tujuan utama proses citra biner ini adalah mengubah data citra yang dari grayscale yang awalnya bergradasi hitam putih menjadi citra yang hanya memiliki warna hitam dan putih. Lalu proses segmentasi ini proses membagi citra menjadi bagian-bagian atau segmen yang lebih kecil sehingga diharapkan pengolahan datanya menjadi lebih cepat. Lalu ada jaringan saraf metode backpropagation yang merupakan salah satu metode supervised training pada jaringan saraf tiruan. Ciri khas dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Lalu untuk prosedur pelatihannya, ini terdapat 3 struktur utama, yaitu proses feed forward, backpropagation of error, dan pembaruan puput dan bias. Untuk proses feed forward, yang pertama kita atur dulu aktivasi unit inputnya. Lalu setiap unit hidden ZC ini akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang telah memiliki bobot termasuk biasnya.
dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dan unit hidden menggunakan rumus terlampir ZINJ dan ZJ. Lalu untuk setiap unit output YK, dia juga akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang telah memiliki bobot termasuk biasnya, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dan unit output menggunakan rumus YIN dan YK dengan rumus terlampir. Lalu untuk proses backflow of error-nya, setiap unit output YK dia menerima suatu target yang sesuai dengan input training untuk menghitung kesalahan atau error antara target dengan output menggunakan rumus thaw YK itu, rumus terlampir, di mana faktor thaw YK ini digunakan untuk menghitung error atau delta WCK dan koreksi bias delta W0K dengan menggunakan rumus terlampir. Kemudian faktor thaw YK ini dikirimkan ke lapisan hidden layer. Nah, setiap unit hidden ZC ini menjumlahkan input thaw yang sudah berbobot, lalu hasilnya dikalikan dengan turunan fungsi aktivasi yang dipakai jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error. Faktor koreksi errornya thaw ZC. Nah, faktor errornya itu digunakan untuk menghitung koreksi error delta VIC dan koreksi bias V0C menggunakan rumus terlampir. Lalu untuk pembaruan bobot dan biasnya, masing-masing setiap unit output YK dan ZC untuk ZC hidden akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap unit. Kalau output YK itu dari unit hidden ZC, kalau dari unit hidden ZC itu memperbarui bias dan bobotnya dari setiap unit input menggunakan rumus terlampir. Setelah itu kita cek stop conditionnya. Ada dua cara, yaitu membatasi literasi atau membatasi error, atau menghitung errornya dengan menggunakan MSA. Lalu untuk proses validasinya sama seperti feed forward pada proses pelatihan sebelumnya. Hanya saja di sini hanya digunakan proses feed forwardnya saja, tidak menggunakan proses backflow of error dan pembaruan bobot. Lalu ada Firefly algorithm. Untuk langkah-langkahnya telah saya buat flowchartnya. Untuk yang pertama kita input atau inisialisasi parameter dan bangkitkan populasi awal secara acak. Lalu kita hitung nilai fungsi tujuannya, di sini intensitas cahaya masing-masing Firefly. Lalu kita membandingkan intensitas cahaya masing-masing Firefly, dan apabila terdapat Firefly yang memiliki intensitas cahaya yang lebih besar, maka kita lakukan update pergerakan Firefly. Jadi Firefly yang cahayanya lebih lemah itu bergerak menuju Firefly yang cahayanya lebih terang. Setelah itu kita menentukan G-base. Untuk literasi pertamanya, G-base ini adalah Firefly terbaik atau Firefly yang memiliki intensitas cahaya terbesar. Untuk literasi selanjutnya, Firefly ini dibandingkan dengan G-base yang telah diperoleh. Jadi membandingkan Firefly terbaik tiap literasi dengan G-base. Apabila intensitas cahaya Firefly terbaik saat itu lebih besar daripada G-base, maka Firefly tersebut menjadi G-base. Nah, baru kita melakukan proses movement atau update movement kepada G-base. Setelah itu kita cek apakah max literasi telah terpenuhi atau tidak. Jika tidak, maka kita ulangi proses tersebut hingga batas literasi terpenuhi. Lalu selanjutnya ada simulate annealing. Untuk langkah pertamanya kita inisialisasi parameternya, suhu awal, suhu akhir. Lalu kita mengevaluasi individu awal sebagai solusi sementara. Kita misalkan FCI. Setelah itu kita modifikasi individu awal dan evaluasi kembali sebagai solusi baru. Solusi baru ini kita misalkan FCI aksen. Jika FCI aksen ini kurang dari sama dengan FCI, maka solusi sementara dijadikan solusi baru. Jika tidak, kita masuk ke metropolis criterion. Kita bangkitkan bilangan acak R, misal pada interval tertutup 0 hingga 1. Lalu kita hitung probabilitas P. Jika P lebih besar dari R, maka solusi baru ini tetap diterima sebagai solusi sementara. Setelah itu kita lakukan penurunan suhu. Jika suhu belum mencapai suhu akhir, maka kita lanjutkan literasi. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, studi pustaka, yang dimana saya belajar tentang pengolahan citra, CST, Backpro, FA, dan SA. Lalu untuk perancangan datanya sendiri, saya di sini menggunakan 100 citra tanda tangan yang saya minta dari 10 orang. Dengan masing-masing orang saya mintai 10 tanda tangan. Tanda tangannya sendiri dibuat dengan pulpen berwarna hitam dan kertas putih. Dan ukuran piksel yang saya gunakan berukuran 100 x 100 piksel.
Lalu untuk algoritma pengolahan citranya sendiri, kita mulai dari input citra tanda tangan. Setelah itu kita ambil nilai RGB-nya, lalu kita masukkan ke proses grayscale. Setelah itu kita masukkan ke proses citra biner, lalu kita segmentasi. Setelah itu baru kita dapatkan matriks fitur atau nilai fiturnya yang akan kita gunakan sebagai proses awal untuk CST Backpro Fasa. Lalu untuk arsitektur CST-nya sendiri, ada satu input layer di mana terdapat 400 unit input, satu hidden layer terdapat 400 unit hidden, dan satu output layer terdapat satu unit output. Dan fungsi aktivasi yang saya gunakan di sini adalah sigmoid biner. Ini adalah flowchart untuk hybrid CST Backpro Fasa. Yang pertama kita ini input data dan inisialisasi parameter dulu. Lalu kita membangkitkan populasi awal untuk FA dengan nilai individu firefly-nya ini adalah bilangan acak pada interval 0 sampai 1 sebanyak n firefly. Lalu kita konversi individu firefly menjadi bobot dan bias CST Backpro. Setelah itu kita lakukan proses feed forward CST Backpro. Lalu kita hitung nilai intensitas cahaya dari nilai MSA yang diperoleh dari proses feed forward. Setelah itu kita bandingkan masing-masing firefly, maksudnya membandingkan intensitas cahaya masing-masing firefly E dan firefly J. Jika intensitas cahaya firefly E itu lebih besar dari firefly ke J, ulangi langkah ini dengan J-nya itu sama dengan J plus 1. Jika intensitas cahaya ke E lebih kecil dari firefly ke J, maka kita hitung jarak antara firefly E ke firefly J, lalu kita hitung nilai keatraktifan firefly dan lakukan update movement dari firefly E menuju firefly J. Lalu kita mengevaluasi fungsi tujuan atau MSA dan intensitas cahayanya setelah movement. Lalu kita ulangi langkah tersebut dengan I-nya sama dengan I plus 1 sampai seluruh firefly telah dibandingkan. Setelah itu kita tentukan firefly terburuk sebagai solusi awal dari proses simulate annealing dan hitung cost dari solusi awal dengan costnya ini 1 min intensitas atau IX, yang dimana itu sama dengan MSA. Lalu kita melakukan proses simulate annealing dengan membangkitkan solusi baru, yaitu dengan memodifikasi firefly terburuk menggunakan proses mutasi. Lalu kita evaluasi solusi baru tersebut dengan proses feed forward untuk mendapatkan nilai intensitas cahaya yang kemudian ditransformasikan menjadi cost untuk solusi baru. Lalu kita hitung selisih nilai cost lama dan cost baru. Jika selisihnya ini bernilai negatif, maka solusinya diterima. Jika tidak, maka kita masuk ke metropolitan criterion, yaitu kita hitung probabilitas penerimaannya. Jika R-nya lebih kecil dari P, maka solusi baru diterima. Jika tidak, maka solusi baru ditolak. Lalu kita lakukan penurunan suhu dan menggabungkan seluruh solusi yang telah didapat. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu apakah suhunya telah memenuhi suhu akhir atau tidak. Jika tidak, kita lakukan kembali. Nah, ini kita menggabungkan seluruh solusi yang telah didapatkan. Lalu kita bisa menentukan G-base. Lalu kita menentukan movement firefly terbaik. Nah, kita update lagi intensitas cahayanya menggunakan proses feed forward CST. Lalu kita bisa menghitung intensitas cahaya firefly terbaik atau G-base-nya. Setelah itu baru kita cek stopping condition, apakah MSA-nya kurang dari sama dengan error atau literasinya sama dengan max. Jika iya, maka bobot dan bias telah optimal, selesai. Jika tidak, maka kita kembali ke proses pembandingan intensitas cahaya di sini di konektor B. Lalu ini algoritma untuk feed forward CST backpropagation-nya. Ya, kita inisialisasi bobot dan bias, lalu kita hitung Z in J, hitung ZJ, hitung Y in K dan YK. Setelah itu baru kita hitung fungsi Y-nya, itu menjadi fungsi MSA, yaitu intensitas cahaya untuk firefly. Lalu untuk uji validasinya sendiri, itu kita input set data, lalu inisialisasi bobot dan bias yang sudah optimal dari proses tadi sebelumnya, lalu kita olah citra, lalu lakukan proses feed forward, dan akan keluar hasil identifikasinya. Baik, sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam pengucapan dan kesalahan
kata yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.